Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita mencoba untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Berhasil atau tidak, hal yang paling penting adalah pernah mencoba terlebih dahulu. Jika tak pernah, tak akan tahu hasilnya. Kurang lebih apa yang ingin disampaikan Buya Hamka. Kebanyakan dari kita justru hanya fokus dengan kata berhasil itu sendiri, sehingga yang terjadi kemudian adalah terlalu banyak pertimbangan. Ini tidak lepas dari perasaan takut yang kerap hinggap dan membuat kita enggan mencoba. Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Sehubungan dengan kutipan sebelumnya, masih tentang soal mencoba atau melangkah, jangan pernah takut gagal. Katanya, gagal adalah milik orang-orang yang tidak pernah melangkah. Lebih tepatnya, mending gagal setelah melangkah daripada gagal karena tidak pernah mencoba. Bagi kaum muda, semangat seperti ini harus terus dipelihara dalam diri, diterapkan secara konsisten ke dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih hidup yang berhasil dalam segala bidang. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera pun juga bekerja. Artinya, manusia memiliki akal yang bisa digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan. Manusia dengan akalnya dituntun untuk memiliki hidup bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga orang lain dan lingkungannya. Bukan hanya hidup, saat bekerja, manusia juga seharusnya bukan saja melibatkan pikirannya, tapi juga perasaannya. Mengerti mana yang masuk ke dalam ranahnya dan mana yang bukan, mana yang hak miliknya dan mana yang bukan, supaya saat bekerja tak menyakiti juga merugikan orang lain. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Bagaimana cara seseorang bersikap kerap mencerminkan bagaimana kualitas dirinya. Seorang yang memahami adab dan memiliki ilmu tak akan berbuat sesuatu yang akan merugikan orang lain atau tidak patut. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari apa yang dia pakai, karena apa yang dia pakai belum tentu mencerminkan dirinya, belum tentu sebaik sikapnya. Itu artinya keutamaan seseorang menurut Buya Hamka dipandang dari adab dan ilmunya. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Maka dari itu, mencari ilmu tidak ada batasannya. Karena semakin banyak ilmu, maka hidup akan semakin lapang. Ilmu juga akan membuat pikiran jadi lebih terbuka terhadap banyak kemungkinan, terbuka terhadap banyak perbedaan.
Begitupun sebaliknya, semakin kurang ilmu, maka semakin sempit pula hidupnya. Bagai katak dalam tempurung, barangkali itu adalah istilah yang pas bila kita kekurangan ilmu, sempit tapi sombong. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Kehidupan berjalan sangat keras. Orang yang tidak punya kekuatan, juga keberanian yang tinggi, maka siap-siap akan tergerus oleh waktu. Bukan hanya keberanian dan kekuatan, tapi menjalani hidup kita juga perlu seni membaca situasi dan kondisi supaya kita tidak pernah tersesat dalam kepentingan-kepentingan orang yang tidak kita mengerti. Kalau sudah terjebak dalam kepentingan-kepentingan yang tidak kita mengerti, kita hanya akan jadi manusia yang dimanfaatkan oleh manusia lainnya. Benar apa yang dibilang Buya Hamka kemudian, kita harus memegang kemudi dan menjaga layar, supaya kita tak karam digulung oleh ombak dan gelombang. Cinta bukan mengajar kita lemah. Cinta bukan mengajarkan kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajarkan kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Selain petuah-petuah soal kehidupan, Buya Hamka juga memiliki cara pandang tersendiri terhadap makna dari cinta. Bagaimana cinta seharusnya membangkitkan kekuatan, penuh kegagahan, bukan malah melemahkan semangat. Bagi kamu yang sedang jatuh cinta, coba telaah kembali. Benarkah cinta yang kamu rasakan adalah cinta yang membangun? Cinta yang membawamu pada sesuatu yang semangat. Kalau belum, maka perbaikilah menuju ke definisi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.